Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Setiana Dewi. Saya akan membawa sahabat semua untuk mengunjungi negara Seribu Kubu Oman. Oman adalah salah satu negara muslim yang terkaya di dunia dan paling selamat untuk dikunjungi dan juga termasuk negara yang sangat bersih. Teruskan menonton Into Jannah dan dapatkan package umroh dari Andalusia Travels and Tours di akhir program. Islam adalah agama yang terbesar di Oman. Ada sekitar 99% penduduk Oman yang memeluk agama Islam. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam masuk ke Oman dengan cara yang sangat damai. Rasulullah SAW mengirimkan utusannya yang bernama Amr bin Ash radhiyallahu anhu untuk memberikan surat kepada Raja Oman. Surat ini sama seperti surat-surat lainnya yang diberikan kepada raja-raja melalui utusan-utusan Rasulullah SAW, seperti yang diberikan kepada Raja Mesir, Yaman, Bizantium, Persia, dan sebagainya. Surat yang berisi ajakan untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Amr bin As radhiyallahu anhu sampai ke Oman, beliau bertemu dengan putra Raja Julanda yang berkuasa, yaitu Jaifar dan Abdul. Dan ketika Jaifar dan Abdul mendengar kalimat seruan untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa soalan yang beliau tanyakan kepada Amr bin As sampai kemudian mereka pada akhirnya memeluk agama Islam. Maka Rasulullah SAW yang mendengar hal ini sangat bahagia dan mendoakan penduduk Hubairo atau yang sekarang kita kenal dengan nama Oman. Beliau mendoakan agar rahmat Allah diberikan kepada penduduk Hubairo, kepada penduduk Oman. Mereka beriman kepada Rasulullah SAW, kepada agama Allah, padahal mereka belum pernah melihat Rasulullah SAW. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun pemerintahan Islam yang sanggup untuk menguasai Oman. Pada saat itu dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus ataupun dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad tidak dapat menguasai Oman karena Oman merdeka dari pusat pemerintahan Islam. Oman kemudian diperintah oleh berbagai macam imam dari aliran ibadi sampai kemudian berubah, diperintah oleh seorang sultan yang bernama Said bin Taimur pada tahun 1932. Di tahun 1970, putra dari Said bin Taimur yaitu Sultan Qaboos menggulingkan ayahnya, menjatuhkan ayahnya dan kemudian berkuasa sampai hari ini. Di bawah pemerintahan dari Sultan Qaboos, Oman mengalami kemajuan yang sangat pesat dari berbagai macam sektor. Masihkah ada ruang untukku di tempatmu yang luas? Ku tahu aku banyak dosaku. Masihkah ada lagi belas? Maskat adalah ibu kota Oman. Dahulu tempat ini menjadi pelabuhan yang sangat penting bagi timur dan barat karena letaknya berhampiran dengan muara Teluk Parsi. Pada tahun 1970, pada saat Sultan Qaboos berkuasa, maka kita bisa melihat Maskat mengalami perkembangan atau kemajuan infrastruktur yang sangat hebat. Dan ada beberapa landmark yang sangat terkenal di Maskat ini. Beberapa di antaranya adalah Masjid Qaboos, Masjid Ruwi, kemudian ada Museum Warisan Oman, Museum Pemerintah Oman, dan pameran oil dan gas, dan masih banyak lagi. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat di belakang saya, kawan-kawan bisa melihat bahwa bangunan-bangunan di Oman ini tidak terlalu tinggi. Mereka sangat senang mengekalkan keadaan semula jadi. Dan yang menarik di Oman adalah kita jarang sekali melihat wanita-wanita Oman di jalan-jalan, kecuali Maskat. Kenapa? Karena wanita-wanita di Oman biasanya akan sibuk berada di rumah untuk mengurusi rumah tangganya, untuk mengurusi suaminya, untuk mengurusi anak-anaknya. Dan saya akan menjelajahi, akan mengembara di Maskat dan akan menunjukkan kepada teman-teman semua tempat-tempat menarik di Maskat. Saat ini saya sedang berada di Matrasuk atau Matrah Kornis di Maskat yang letaknya bersebelahan dengan Pelabuhan Maskat. Pelabuhan ini dulunya menjadi pusat perdagangan di zaman pelayaran. Di Matrasuk ini menjual berbagai macam barang-barang khas Oman seperti souvenir, karpet, wangian, dan sebagainya. Dan sahabat semua, sebentar lagi saya akan membawa Anda semua ke pasar ikan, pasar buah-buahan, dan Anda semua bisa melihat bahwa banyak sekali laki-laki yang membeli barang-barang tersebut, bukan perempuan, karena di Oman perempuan sangat dihormati dan sangat disayangi sehingga laki-laki tidak mengizinkan perempuan untuk pergi ke pasar. Doakan saya supaya mendapatkan harga yang murah. Jom. Saat ini saya sedang berada di pasar atau Matrasuk yang menjual berbagai macam buah-buahan, sayur-sayuran, serta ikan. Saya ingin melihat
saya sudah berada di Nizwa Souk atau Pasar Nizwa. Pasar ini sudah berumur sekitar 800 tahun lebih dan ada berbagai macam barang atau makanan yang dijual di tempat ini. Beberapa di antaranya adalah buah-buahan, sayur-sayuran, kurma, halwa yang merupakan makanan atau manisan dari orang-orang Oman, dan juga teman-teman bisa lihat ada tembikar yang terbuat dari tanah liat, kemudian ada barang-barang yang dibuat dari perak, ada juga senjatanya laki-laki Oman yang disebut dengan khonjar. Dahulunya betul-betul digunakan sebagai senjata, namun pada hari ini mereka menggunakan senjata tersebut biasanya untuk perhiasan saja dan dipakai di acara-acara besar seperti pernikahan ataupun Idul Fitri, Idul Adha. Ada juga tongkat. Nah, tongkat ini juga digunakan oleh laki-laki Oman, baik yang tua maupun yang muda, di acara-acara seperti pemakaman dan juga acara perkawinan. Dan juga tentunya yang menarik perhatian saya adalah jubah-jubah dari para laki-laki Oman. Kalau teman-teman melihat mereka biasanya menggunakan jubah berwarna putih dan juga turban, kita bisa menemukan jubah dan turban itu di tempat ini. Ada ruang untukku di tempatmu yang luas. Ku tahu aku banyak dosaku, masihkah ada lagi belas? Allahumma inni as'alukal jannah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sedang berada di Bandar Nizwa. Nizwa terletak sekitar 150 km dari Maskat. Dahulu tempat ini dijadikan sebagai ibu negara bagi kota Oman. Dan kalau kita ingin melihat gambaran masyarakat Oman di zaman dahulu, maka kita bisa pergi ke Nizwa. Ada tempat yang menarik yang harus sahabat semua kunjungi ketika sahabat semua berada di Nizwa. Salah satunya adalah Nizwa Fort atau Kubu Nizwa. Dahulu tempat ini dijadikan sebagai istana dan tempat tinggal bagi imam dan keluarganya. Namun pada saat abad ke-12 ada seorang imam yang bernama Imam Sultan bin Saif al-Ya'rubi menjadikan tempat ini bukan lagi sebagai istana melainkan kubu pertahanan. Beliau membina sebuah tower atau sebuah menara yang sangat besar dan sangat tinggi, dan biasanya di tower atau di menara inilah para askar mampu melihat musuh dari kejauhan, sehingga musuh akan sulit sekali untuk memasuki kota Nizwa ini. Dan teman-teman sekalian, kubu ini juga sangat menarik karena untuk memasukinya harus melewati jalan yang sempit. Akibatnya musuh akan sangat sulit sekali untuk memasuki kubu ini. Kita akan masuk ke dalamnya dan kita akan lihat berbagai macam bilik yang sangat penting di dalam kubu ini. Di antaranya adalah bilik perniagaan, bilik membaca, penjara, ada juga perigi dan masih banyak lagi. Jom. Di dalam kubu Nizwa kita bisa melihat cara pembuatan rigak. Rigak adalah makanan khas Oman. Terbuat dari tepung, air, garam, kemudian telur, dan madu. Cara buatnya adalah diratakan terlebih dahulu, kemudian dilipat menjadi dua. Sedap sekali kalau dimakan pada saat hangat. Saya coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, rasanya sangat manis dan juga mengenyangkan karena memang ini terbuat dari gandum. Jadi biasanya orang-orang Oman ini atau Omanis memakan rigat ini pada saat makan pagi, tapi juga bisa dimakan di tengah hari maupun malam hari. Oman dikenali dengan nama negeri seribu kubu karena begitu banyak benteng atau kubu yang dibangun di Oman untuk melindungi Oman agar tidak direbut oleh musuh. Teman-teman sekalian, salah satu kubu yang paling tertua di Oman terletak di Bahla, yaitu Kubu Bahla. Dibangun pada abad sekitar 15 sampai ke-17 oleh suku Nebhan. Pada saat itu Islam belum menguasai tempat ini. Teman-teman sekalian, Bahla Fort atau Kubu Bahla ini juga merupakan tempat yang dilindungi oleh UNESCO, sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang keilmuan, pendidikan, dan kebudayaan di bawah PBB. Dan terus mengalami perbaikan demi perbaikan sampai tahun 2012 barulah dibuka untuk umum. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa fungsi benteng atau kubu adalah perlindungan agar tidak dimasuki oleh hal-hal yang buruk, dalam kehidupan kita, kita juga harus memiliki kubu atau benteng. Apakah benteng pertahanan perlindungan untuk kehidupan kita adalah dengan agama Islam? Barang siapa yang berpegang teguh kepada tali agama Allah, insya Allah tidak akan
akan pernah dimasuki oleh hal-hal yang buruk. Kenapa? Siapakah yang senantiasa membisik-bisikkan hal-hal buruk dalam kehidupan kita? Adalah yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dalam surah An-Nas dijelaskan, ada yang senantiasa membisik-bisikkan hal-hal yang buruk, syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Dengan adanya orang-orang yang berpegang teguh kepada Islam, Al-Quran dan Hadis, insya Allah itu adalah benteng yang terbaik dalam kehidupan kita, dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang lurus dalam kehidupan ini.